Hai guys, kembali lagi di Bahas Talk Movie. Masih seperti biasa, gue akan bahas film-film yang dijamin seru buat kalian semua. Dan dalam video kali ini, gue akan bahas film petualangan seru yang memiliki karakter yang sangat banyak di dalamnya, yaitu trilogi dari film The Hobbit, yaitu sebuah film yang menceritakan manusia kerdil atau kurcaci kali ya, yang bernama Bilbo Baggins. Film The Hobbit ini sudah tayang dalam 3 film. Dan sebelum kita ke videonya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen guys. The Hobbit. The Hobbit, An Unexpected Journey 2012 adalah film pertama dalam trilogi The Hobbit yang diadaptasi dari novel karya J.R. Tolkien. Film ini akan menceritakan petualangan Bilbo Baggins, seorang hobbit dari Shire yang terlibat dalam perjalanan epik untuk membantu sekelompok kurcaci merebut kembali kerajaan mereka dari naga legendaris pecinta harta bernama Smaug. Film dimulai dengan Bilbo Baggins yang menjalani kehidupan damai di suatu tempat bernama Shire. Suatu hari, Gandalf the Grey, seorang penyihir, datang dan mengundangnya untuk bergabung dalam sebuah petualangan yang akan mengubah hidupnya. Meskipun awalnya ragu, Bilbo akhirnya setuju setelah didatangi oleh sekelompok kurcaci yang dipimpin oleh Thorin Oakenshield, seorang raja yang bertekad mengambil kembali tahtanya. Para kurcaci ini bertekad merebut kembali kerajaan di Erebor, kerajaan kurcaci yang telah lama dikuasai oleh naga Smaug yang menakutkan. Selama perjalanan mereka menuju Erebor, rombongan menghadapi berbagai bahaya seperti makhluk troll, bangsa orc, dan serigala. Dan juga terdapat salah satu momen penting dalam cerita, yaitu ketika Bilbo menemukan cincin kekuasaan di Gua Gollum. Bilbo secara tak sengaja terlibat dalam permainan teka-teki dengan Gollum dan menggunakan cincin tersebut untuk melarikan diri dari gua. Cincin ini tidak hanya memberikan Bilbo kemampuan untuk menjadi tidak terlihat, tetapi juga cincin ini menjadi kunci penting dalam cerita yang lebih luas tentang kekuatan dan bahaya yang menyertai cincin tersebut. Petualangan ini bukan hanya tentang merebut kembali kerajaan, tetapi juga tentang perkembangan karakter Bilbo dari seorang hobbit yang penakut menjadi seorang pahlawan yang berani, meski menghadapi ancaman yang mengerikan. Bilbo mulai menunjukkan keberanian dan kecerdikan yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Hingga singkatnya, film pun berakhir dengan rombongan yang berhasil mencapai puncak Erebor dan mengintip ke dalam gunung. Ini masih puncaknya ya, belum sampai di kerajaannya. Namun, mereka menyadari bahwa perjalanan mereka masih panjang dan penuh bahaya karena naga Smaug masih berkuasa di dalam. Dan kondisi sekarang, Bilbo lebih percaya diri dan lebih dekat dengan para kurcaci. Ia siap untuk menghadapi tantangan berikutnya, dan sequel ini berakhir dan akan berlanjut pada film keduanya. The Hobbit: The Desolation of Smaug 2013 adalah film kedua dalam trilogi The Hobbit. Film ini melanjutkan petualangan Bilbo Baggins, para kurcaci, dan Gandalf saat mereka berusaha merebut kembali Erebor, kerajaan kurcaci yang telah dikuasai oleh naga Smaug ya. Film ini akan bermula pada kejadian setelah mereka semua berhasil lolos dari kerajaan orc dan juga serigala. Rombongan yang terdiri dari Bilbo Baggins, Thorin Oakenshield, dan para kurcaci lainnya melanjutkan perjalanan mereka menuju Erebor.
Tapi dalam perjalanannya, mereka harus melewati hutan Mirkwood yang dipenuhi bahaya, di mana mereka menghadapi ancaman dari laba-laba raksasa dan ditangkap oleh peri hutan yang dipimpin oleh Thranduil. Beruntung, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan bantuan Bilbo yang menggunakan cincin untuk menjadi tak terlihat, yang membuat mereka berhasil melarikan diri dari penjara peri. Setelah pelariannya dari hutan, mereka tanpa disengaja mendapat bantuan dari Bard the Bowman, seorang penduduk suatu tempat bernama Lake Town, yang membantu mereka untuk mencapai Gunung Erebor. Sementara itu, di lain sisi, Gandalf harus berpisah dari rombongan untuk menyelidiki ancaman kegelapan yang muncul di Dol Guldur, di mana ia menemukan bahwa Sauron, musuh besar dari cerita The Lord of the Rings, sedang bangkit kembali. Tahu kan film The Lord of the Rings? Singkat cerita, rombongan akhirnya mencapai Erebor dan Bilbo dikirim masuk ke dalam gunung untuk mencuri Arkenstone, sebuah batu permata yang sangat penting bagi para kurcaci dikarenakan keindahannya yang dapat menghipnotis siapa saja yang melihat batu tersebut. Namun, Bilbo justru terbangun dari tidurnya dan terlibat dalam percakapan menegangkan dengan naga Smaug yang menunjukkan kesadaran dan kecerdasan yang mengerikan dari naga tersebut. Hingga pada akhir film, pertempuran dengan Smaug terjadi dengan sangat epiknya. Para kurcaci mencoba menggunakan berbagai trik dan taktik untuk membunuh naga tersebut, tetapi Smaug sangatlah tangguh dan tidak mudah untuk melumpuhkannya. Hingga film pun berakhir dengan Smaug yang marah dan terbang menuju tempat Lake Town untuk membalaskan dendam kepada masyarakat yang ada. Sementara Bilbo dan kurcaci lainnya menyadari betapa berbahayanya situasi yang akan mereka hadapi ke depannya. The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2014 adalah film ketiga dan terakhir dalam trilogi The Hobbit. Film ini melanjutkan cerita setelah Bilbo Baggins dan para kurcaci berhasil membangunkan naga Smaug yang kemudian terbang menuju Lake Town untuk melampiaskan amarahnya. Film ini dimulai dengan serangan Smaug terhadap Lake Town yang membabi buta. Tetapi beruntung, pria hebat Bard the Bowman berhasil membunuh naga Smaug tersebut dengan panah hitam, yang mana panah hitam ini adalah memang counter dari naga Smaug yang dapat merobek kulit dari naga tersebut. Ia menyelamatkan kota, tetapi meninggalkannya dalam kehancuran. Dan singkatnya, dengan kematian dari naga Smaug, membuat perhatian semua pihak beralih kepada harta yang tak ternilai di Erebor, kerajaan kurcaci yang kini kondisinya kosong. Lantas, setelah kematian naga Smaug tersebut, kini raja sesungguhnya yaitu Thorin Oakenshield, raja di gunung, setelah mengambil kembali tahtanya di Erebor, ia malah jatuh ke dalam kegilaan karena obsesi terhadap Arkenstone dan harta karun di dalam gunung. Dia menolak untuk membagi harta dengan Bard, para penyintas Lake Town, atau dengan Thranduil, sang raja peri hutan yang mengklaim bagian dari harta tersebut, seolah-olah ia sudah lupa diri. Dan ketegangan pun meningkat ketika para elf, manusia, dan kurcaci berkumpul di depan gerbang Erebor, siap untuk berperang atas harta tersebut. Yang mana sementara itu Bilbo Baggins yang telah mengambil Arkenstone secara diam-diam berusaha menggunakannya sebagai alat negosiasi untuk menghindari pertumpahan darah atau perang tersebut. Namun
Sebelum pertempuran dimulai, pasukan orc yang dipimpin oleh Azog kini telah tiba. Pasukan orc berencana untuk mengambil Erebor dan harta karunnya, sehingga ini menyebabkan para kurcaci, manusia, dan elf bersatu untuk melawan ancaman yang lebih besar. Pertempuran besar ini pun dikenal sebagai The Battle of the Five Armies untuk memperebutkan harta yang sangat banyak di Erebor. Di puncak pertempuran, Thorin yang telah sadar dari kegilaannya memimpin kurcaci ke dalam pertempuran. Dia menghadapi Azog dalam duel yang sangatlah sengit, di mana keduanya akhirnya saling membunuh. Namun sangat disayangkan, jagoan preman satu ini, Thorin, terluka parah dan juga harus meninggal di hadapan Bilbo. Pertempuran pun berakhir dengan kemenangan bagi aliansi elf, manusia, dan kurcaci, tetapi tentu dengan banyaknya jumlah korban. Hingga pada akhirnya dari film trilogi ini, Bilbo pun kembali ke Shire, membawa pulang sejumlah kecil harta dan sebuah cincin emas yang ternyata memiliki kekuatan lebih dari apa yang dia bayangkan. Di rumah, Bilbo melanjutkan kehidupannya yang tenang, namun dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan petualangan yang telah dia alami. The Hobbit: The Battle of the Five Armies ini adalah klimaks dari perjalanan panjang Bilbo dan para kurcaci, yang menggambarkan pertempuran besar untuk merebut kembali Erebor dan harta karunnya. Film ini mengeksplorasi tema tentang keserakahan, kepahlawanan, dan pengorbanan, serta memperlihatkan dampak pertempuran besar di Middle-earth. Cerita ini juga menghubungkan trilogi The Hobbit dengan peristiwa di trilogi film The Lord of the Rings yang sebelumnya sudah rilis sebelum film The Hobbit ini muncul, terutama mengenai cincin kekuasaan yang ditemukan Bilbo. Nah, itu deh guys bahasan mengenai film The Hobbit. Kira-kira seru nggak guys? Film dengan durasi yang panjang tetapi worth it banget buat ditonton. Karena walaupun durasinya panjang, tapi kebayar dengan serunya dari film ini. Film ini juga ada sangkut pautnya dengan sequel film The Lord of the Rings. Jadi alurnya tuh The Hobbit dulu, baru The Lord of the Rings. Kira-kira bahas nggak ya buat The Lord of the Rings? Komen ya guys. Dan itu deh guys, mungkin sekian untuk video kali ini. Ambil baiknya dan buang buruknya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.